Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa memberi solusi. Kali ini saya bersama dengan Profesor Kacung Marijan PhD, mantan Dirjen Kebudayaan, yang sekarang menjadi guru besar ilmu politik di Universitas Airlangga Surabaya, juga menjadi wakil rektor Universitas NU di Surabaya, juga masih merangkap menjadi komisaris utama PT Taman Wisata Candi Borobudur dan Ratu Boko. Masih ada lagi, Prof? Jabatannya masih ada lagi yang kelewatan? Di masyarakat ada. Enggak lah, cukup. Cukup ya, Prof ya. Ya. Nah, kita kali ini mau ngobrol mengenai kontroversi rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Nah, Profesor Kacung ini kan guru besar di bidang ilmu politik. Nah, menurut Profesor, apa ini sebenarnya bacaannya ini secara politik? Ada rancangan undang-undang yang dibuat oleh para wakil rakyat, tetapi kok rakyatnya marah begitu masif gitu. Silakan, Prof. Undang-undang ini merupakan inisiatif dari DPR, karena itu yang nyusun naskah akademinya juga balik DPR. Nah, sebetulnya undang-undang ini didasari oleh adanya fenomena bahwa kesadaran berbangsa, bernegara, berbasis Pancasila itu dianggap kurang. Nah, barangkali teman-teman di DPR itu dan didukung mungkin oleh sebagian kekuatan kita ingin melakukan desain kelembagaan, kira-kira bagaimana memupuk nilai-nilai Pancasila itu di dalam masyarakat secara lebih sistematis ya dan masif, kira-kira begitu. Misalnya seperti yang terjadi pada masa Orde Baru, ada ketetapan MPR tahun 78 ya waktu itu. Nah, ini kan sebetulnya arahnya kan mirip-mirip dengan kesana ya, mirip-mirip dengan zaman dulu. Ada desain kelembagaan, ya ada, dan ini yang ada beberapa hal yang membuat kenapa kok kemudian ada penolakan. Pertama, situasi kita memang situasi lagi mendung, ya, seluruh dunia mendung. Ya. Kita sedang menghadapi COVID. Nah, di sela-sela kita menghadapi COVID yang luar biasa besar pengaruhnya ini, ya, kok tiba-tiba muncul gagasan macam itu yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah berkaitan dengan beberapa gagasan besar yang tercantum di dalam draft itu. Itu juga ada kontroversi. Ya, misalnya saja adalah ini seolah-olah ingin melihat Pancasila dari satu sisi. Padahal kita lihat misalnya Pancasila itu sendiri kan, itu hasil proses dialog, bahkan menurut saya dialektika antara beberapa gagasan besar, ide-ide besar di Indonesia. Terutama sekali adalah antara ide kebangsaan dan ide keberagamaan. Ya kan? Jadi sehingga kita lihat munculnya Bung Karno yang sangat kuat dengan ide kebangsaan 1 Juni 45. Kemudian dirundingkan dengan beberapa kekuatan yang lain termasuk di Panitia 9 yang akhirnya muncullah Piagam Jakarta tahun 22 Juni 45. Di mana di sana kekuatan Islam masuk. Ya kan? Dan terakhir adalah semacam hasil permusyawaratan, hasil kemufakatan, yaitu
Pancasila sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus. Nah, saya lihat ini narasi bahwa Pancasila itu adalah ide bersama, itu yang agak terlewatkan ya di dalam beberapa sebagian gagasan itu, sehingga seolah-olah ini nanti akan membuka ruang kembali perdebatan panjang antara kekuatan yang berhaluan kebangsaan dan kekuatan yang berhaluan keagamaan. Nah ini kan berat kan, padahal itu udah selesai. Jadi ketika ada kesepakatan tanggal 18 Agustus 1945 udah selesai. Nah, sebetulnya kenapa kok kemudian organisasi-organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, dan yang lain, bahkan juga beberapa kekuatan ulama di daerah, itu melihat itu. Ada sesuatu yang agak kurang pas di dalam naskah awalnya. Nah ini yang mungkin juga teman-teman DPR agak kurang hati-hati. Ini juga macan turu kira-kira kalau orang Jawa gitu ya. Ini harusnya nggak perlu terjadi. Nah, di samping itu juga pengalaman bahwa desain tahun 78 itu kan dikritik. Bahkan TAP MPN-nya pun dicabut. Saya kira Pak Bambang mungkin jadi salah satu pelakunya, masih ingat betul waktu itu. Saya ikut nyabut itu. Nah, ya itu kan dicabut ya. Nah, itu TAP MPR. Lah kok ini mau seolah-olah mau dirubah kembali. Jadi kan barangkali sekali lagi niatnya baik ya. Niatnya baik. Saya kira teman-teman di DPR dan teman-teman itu niatnya sangat baik. Tapi apakah niat baik itu kemudian dilalui seperti itu? Nah itu kan itu yang harusnya menjadi perbincangan dari teman-teman itu. Prof, ini kalau secara politik, apakah itu karena tadi ya kekurang cermatan, kekurang lengkapan komunikasi, mendengar aspirasi masyarakat sehingga ada perbedaan yang sangat tajam, atau memang ada kesengajaan bahwa ingin memasukkan gagasan atau mungkin pemikiran-pemikiran tanpa sepengetahuan publik gitu kira-kira, Prof? Ini kurang sensi. Menurut saya teman-teman ini kurang sensi. Ya mungkin ada yang tadi saya sebut mungkin drafternya barangkali memasukkan yang kurang berimbang. Sebagian saja dari sejarah Pancasila. Misalnya kemudian ada konsep 5 diperang menjadi 3 diperang menjadi 1 misalnya. Nah, Pancasila yang utuh 18 Agustus itu kan bukan itu. Pancasila adalah satu kesatuan antara sila pertama, 2, 3, 4, 5. Dan di situ sangat jelas gagasan dasarnya adalah Indonesia tidak dibangun atas dasar sekularisme, tapi dibangun bukan dibangun atas dasar keagamaan, tetapi dibangun atas sinergi atas gagasan besar antara kebangsaan dan keberagamaan, sehingga di situ tidak dibenturkan antara gagasan kebangsaan dan gagasan keagamaan. Nah, yang dikhawatirkan adalah ketika satu sisi yang menjadi pertimbangan, maka perdebatan kembali akan muncul. Mungkin tidak di DPR. Mungkin tidak, karena sekali lagi di DPR sekarang kan beda dengan tahun 50-an. Ya, di mana polarisasi ideologi tahun 50-an itu kental sekali. Sekarang kan enggak. Tetapi perdebatan itu akan di masyarakat. Dan itu yang lebih dahsyat ya. Kenapa? Karena kalau di DPR, konflik dan perbedaan pandangan itu kan terlokalisasi di lembaga DPR. Tapi kalau itu perdebatan itulah sampai menyinggung masyarakat,
gagasannya kan bisa merambah kemana-mana itu ya di masyarakat. Nah itu malah lebih, menurut saya lebih bahaya. Jadi kalau menurut saya, oke, kita memang perlu merujuk pada Pancasila dan bagaimana perilaku kita, produk-produk perundangan kita itu juga merujuk ke sana. Tapi kalau itu yang menjadi tujuan utama, kan kita kan langsung misalnya mengevaluasi produk perundang-undangan kita. Tidak kemudian dikerucutkan menjadi satu perundangan. Ya misalnya gini, bagaimana relasi kita tentang berketuhanan. Itu kan dikaitkan dengan undang-undang yang mengatur misalnya soal keagamaan, perkawinan, dan lain-lain terkait dengan itu kan. Nah, kemudian terkait dengan ekonomi. Bagaimana aturan dasar regulasi mengenai perekonomian kita itu mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu kan yang dilihat kan. Nah, sehingga kalau dilakukan itu akan membumi ya. Kenapa? Karena dikaitkan dengan realitas. Nah, itu satu. Yang kedua adalah adanya ketakutan nanti ada monopoli tafsir tentang Pancasila. Jadi kalau pelembagaan yang berlebihan nanti akan muncul monopoli tafsir itu. Ya memang pemerintahan sekarang beda dengan Orde Baru. Karena misalnya presiden dibatasi ya, sampai maksimum 2 periode. Ya. Tetapi namanya kekuasaan kan bukannya soal jabatan itu, tapi juga siapa yang ada di belakang jabatan itu. Jadi kan bukan hanya sekedar pejabatnya, tapi juga siapa yang ada di belakang jabatan itu. Nah, yang dikhawatirkan adalah ini bisa ada monotafsir ya mengenai ideologi Pancasila. Itu yang juga perlu dipertimbangkan oleh teman-teman anggota DPR. Menurut saya kurang sensi, Pak. Agak kurang sensi. Ya, baik Prof. Ini kan sudah kali keberapa gitu ya, DPR taruhlah dinamakan bertentangan secara diametral dengan publik gitu. Kita ingat misalnya ketika revisi Undang-Undang Korupsi, kemudian hampir saja pengesahan rancangan Undang-Undang KUHP. Kemarin muncul lagi kontroversi mengenai rancangan Undang-Undang Omnibus Law, Cipta Lapangan Kerja. Ya. Sekarang ada lagi semacam ini. Pertanyaan saya begini, Bro. Apakah ini karena masyarakatnya yang begitu reaktif, terbuka seperti itu, atau DPR-nya yang makin jauh dengan masyarakat? Artinya kan seperti komunikasinya ini nggak nyambung gitu. Gimana, Bro? Begini, demokrasi itu salah satu poinnya adalah bagaimana keputusan itu sebaiknya didasarkan pada keinginan publik. Kan begitu kan? Keinginan publik. Nah, semakin jauh ya kurang demokratis. Nah, saya lihat misalnya dengan sistem informasi yang semakin terbuka, demokrasi juga yang semakin terbuka, publik kan tahu apa yang terjadi. Termasuk kepentingan-kepentingan yang terjadi dari proses-proses politik itu. Nah, di samping itu publik sendiri juga beragam kepentingannya. Nah, ini yang kadang-kadang kurang dilupakan ya, kadang-kadang dilupakan oleh teman-teman yang ada di DPR. Ada semacam disconnect elektoral. Jadi tidak nyambung antara keinginan, aspirasi dari publik dengan apa yang dilakukan dan dicoba untuk diputuskan oleh DPR. Nah, jadi memang demokrasi itu membutuhkan waktu lebih lama. Sementara teman-teman di DPR kadang-kadang mau cepat, mau efisien. Nah, ini memang paradigma demokrasi memang.
Karena barangkali begini, teman-teman DPR, nah kalau bolak-balik minta pertimbangan masyarakat nggak jadi-jadi. Butuh waktu yang lama. Tapi sebetulnya yang penting adalah ketika teman-teman DPR itu punya tujuan baik untuk kepentingan masyarakat. Kan salah satu definisi perwakilan yang baik itu adalah acting in the best interest of the public. Kan? Kalau acting in the best interest of the public diutamakan, saya kira kok masyarakat juga nggak akan capek-capek menantang. Nah, kadang-kadang apa yang dimaui oleh masyarakat dengan apa yang dimaui oleh para legislator itu kan ada delta, ada sesuatu yang tidak nyambung. Nah, ini sebetulnya saya lihat itu. Nah, apakah tidak nyambungnya karena kepentingan? Karena tidak mau dengar, atau masyarakat juga yang nggak mau juga mendengarkan DPR? Nah, tapi itulah bagian dari proses demokrasi yang memang harus dilalui di kita. Iya, Prof. Apakah ini juga cermin bahwa ini spekulasi aja? Apakah wakil rakyat ini lebih mendengar elite, terutama para pimpinan parpol, daripada mendengar konstituen gitu kira-kira? Kadang-kadang berpikir ini mereka coba-coba juga gitu loh, coba-coba melakukan keinginannya gitu. Tapi ketika memperoleh reaksi, toh mereka juga pada akhirnya mau mendengar juga. Nah, misalnya gini, saya kira kalau itu yang menentang hanya sebagian, mereka akan jalan. Beberapa keputusan misalnya ada demo besar-besaran macam-macam ya. Itu terjalan karena tidak semua masyarakat menentang. Nah, beberapa keputusan itu kemudian dijalankan karena sebagian ada yang mendukung, ada juga yang nggak mau tahu. Nah, kasus rencana undang-undang haluan Pancasila ini agak lain. Kenapa? Ini misalnya organisasi yang berkaitan dengan Islam masif, mulai dari MUI, NU, Muhammadiyah. Nah, kalau Muhammadiyah aja yang nolak, NU dukung ya mungkin masih ini dua-duanya nolak. Jadi dua-duanya nolak. Jadi kalau tergantung saya lihat, misalnya kalau publik tekanannya kuat, maka akan di pending minimal ya. Dan sekarang yang mendengarkan pemerintah justru. Ya, pemerintah sudah Unpres-nya kan tidak dikeluarkan kan, ya kan? Kalau Unpres-nya sudah nggak dikeluarkan, kalau sudah nggak dikeluarkan kan nggak dibahas. Ya Prof, saya mau tanya sedikit ini. Tadi kan dikatakan bahwa hampirlah seluruh ormas Islam, Muhammadiyah, NU menolak semua. Tapi uniknya kenapa sayap-sayap politik baik NU maupun Muhammadiyah kelihatannya mendukung juga rancangan undang-undang ini gitu. Iya, itu ada PAN, PKB, P3 kan dukung kan? PKS pun dukung. Asal kalau misalnya TAP MPR mengenai pelarangan PKI dimasukkan. Kan begitu kan? Nah, memang ya sekali lagi coba-coba gitu loh. Sekali lagi niatnya baik awalnya itu. Jadi niatnya kan bagaimana Pancasila itu menjadi rujukan berbangsa dan saya kira ini saya setuju lah. Saya termasuk setuju dengan niat baik itu. Tetapi apakah niat baik itu harus ditempatkan dalam posisi semacam itu? Eksekusinya. Nah ini yang ragangan dasar. Satu. Yang kedua adalah ide-ide dasar dari gagasan Pancasila itu apa yang mau dibawa. Kemudian apakah itu ditempatkan dalam suatu yang sudah given atau dibuka ruang untuk ada tafsiran-tafsiran yang bercorak dialektika misalnya.
Nah ini kan juga perlu didiskusikan. Nah kayaknya teman-teman di DPR belum nyambung ke sana gitu. Nah, sekarang kalau sekarang ormasnya begini nggak ada yang berani melawan misalnya. Saya kira PKB pun nggak akan berani sama NU. Pan juga nggak akan berani sama Muhammadiyah atau yang lain. P3 juga nggak berani gitu. Dan sudah mulai kan kelihatan kan. Misalnya beberapa partai sudah kita nggak akan lanjutkan. Jadi baik, Prof. Ya. Sekarang kan sudah diputuskan bahwa pemerintah tidak akan segera membahas itu. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kan seperti DPR ini kan nanti bisa malu di tengah jalan gitu. Artinya solusi win-win solusi apa yang kira-kira sama-sama enak gitu. Pemerintah nggak mau, terus DPR gimana baiknya? Saya kira kalau DPR menghentikan ini juga tidak membuat DPR malu. Malah DPR bangga, berarti DPR mendengar aspirasi masyarakat. Salah satu pekerjaan wakil rakyat itu kan mendengar voice, kan? Mendengar suara dari masyarakat. Dan suara voice dari masyarakat itu kan menggelegar ya. Kalau sudah NU, Muhammadiyah, MUI, dan lain-lain itu bersuara bareng dan serentak kan menggelegar. Kecuali hanya satu. Satu ormas saja gitu ya. Itu masih belum mulai. Ini menggelegar. Jadi saya kira itu bukan hal yang memalukan kalau DPR introspeksi atas aspirasi ini. Justru baik bagi teman-teman DPR. Kalau misalkan DPR itu kalau nggak melanjutkan, berarti DPR memang baik mendengar. Nah, justru sekarang adalah bagaimana mungkin DPR bekerja sama dengan pemerintah bersama-sama bagaimana Pancasila ini menjadi rujukan berbangsa dan bernegara. Ya kan? Nah, termasuk berbangsa dan bernegara dalam banyak hal. Pengaturan ekonomi, politik, demokrasi, dan lain-lain. Misalnya gini, kalau DPR misalnya, contohnya, mau mengimplementasikan demokrasi Pancasila, kan? Nah, demokrasi Pancasila itu kan mengedepankan atas permusyawaratan, permufakatan. Nah, cuma dalam konteks modern, apakah voting itu enggak boleh. Nah, itu kan juga perlu ditafsirkan kan? Tafsir baru tentang demokrasi Pancasila. Toh misalnya pada tahun 55 ya kan? Itu ketika pemilu pertama kali dilakukan itu kan juga mencoba untuk menerapkan demokrasi Pancasila juga kan? Ada pemilu juga kan? Kan tidak berarti kemudian demokrasi Pancasila lalu mengharamkan pemilu, kan bukan seperti itu. Nah, tetapi kan lebih pada attitude ya, sikap bagaimana berkompetisi yang sehat, bagaimana memperjuangkan nilai-nilai yang sehat, hanya mementingkan dirinya, tapi mementingkan yang lain. Misalnya gini, kalau memang salah, yang aku salah dong. Kalau memang benar ya benar. Dan saya di sini permusyawaratan antar kekuatan-kekuatan itu menjadi barang. Nah, ini yang kemudian diwujudkan dalam rule of the game, apakah undang-undang atau tata tertib dalam persidangan di DPR, DPRD. Nah, itu kan bisa ke sana masuknya kan? Tidak harus misalnya berwujud misalkan, kita demokrasi Pancasila ABCD. Habis itu hanya jadi rujukan tapi nggak pernah jadi rujukan. Ya kan? Kan ini semacam, nanti kalau jadi kitab suci tapi tidak disucikan karena nggak dirujuk, kan bahaya malah. Iya. Baik, Prof. Saya kira terima kasih. Mudah-mudahan masukan dan pencerahan dari Prof. Kacung Marijan ini menjadi pertimbangan banyak pihak
terutama teman-teman di DPR. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Yeah.